Adril hanya berdehem saja, sengaja tidak menyapa balik Selin karena sedang menjaga perasaan kekasihnya. "Kalian dari mana?" tanya Selin sok akrab. "Abis belanja," jawab Vina dengan malas. Saat ini dirinya dan Adril tengah berjalan menuju apartemen, namun Selin malah mengekor. "Hah? Masih pacaran udah minta dibelanjain aja." Vina langsung menghentikan langkahnya. Ini kenapa ia merasa seperti disindir, ya? Lagian apa salah pacar membelanjakan kekasihnya? "Ada masalah?" tanya Vina sedikit menekan katanya. Selin terlihat masih santai saja. "Ya, kalian kan masih pacaran, aneh aja rasanya kalau sampai udah minta dibelanjain aja. Entar kamu di cap matre lagi." Terdengar kekahan pelan dari Selin. "Aku yang ngajak belanja." Sadar jika kekasihnya naik pitam, Adril langsung angkat bicara. Mendadak saja ia hilang respek terhadap teman kecilnya ini. "Oh, jadi kamu, ya, El. Kenapa kamu mau aja belanjain? Padahal kan kalian belum jadi suami istri. Awas lo, entar kamu dipelorotin lagi." Mendengar penuturan Selin, Vina seketika melotot. Kurang ajar sekali wanita satu ini, pikirnya. Hubungannya sama lo apa? Adrilnya aja nggak keberatan kok malah lo yang sewot? Tanya Vina yang sudah tidak mampu menahan mulut julidnya ini. Selin terlihat seperti terkejut. Tak lama kemudian wanita itu memasang wajah sedihnya. "Aku nggak bermaksud ngomong gitu sama kamu. Cuma kan nggak wajar aja kalau masih pacaran mau aja dibelanjain. Kalau misalnya nggak berjodoh gimana?" Tutur Selin pelan. Berharap sekali Adril kasihan dengan dirinya dan memarahi Vina. Panas dengan situasi saat ini, Vina hendak kembali membalas, namun Adril menahan tangannya, mungkin bermaksud menyuruhnya diam saja. Uangku. Terserah aku. Jadi, jangan ikut campur, balas Adril yang lalu menarik tangan sang kekasih untuk segera menjauh dari Selin. Rupanya Selin tidak tinggal diam. Wanita itu langsung menyusul Adril, kali ini dengan wajah yang begitu murung. "Aku nggak ngangka kalau kamu secepat ini berubahnya, El. Masa cuma karena cewek kamu udah nggak ingat sama pertemanan kita dulu?" Dan kembali Vina yang panas. "Ya iyalah, kan cuma teman doang. Ngapain diingat sampai sekarang? Kamu kenapa sih? Perasaan dari tadi ketus mulu sama aku." Selin memasang wajah kesal. "Kita pamit." Takut kekasihnya itu semakin mengamuk dan menjadi-jadi, Adril dengan cepat menarik tangan wanita itu. Entahlah, ia pun malas berurusan dengan Selin. Saat tengah berjalan menuju apartemen dan meninggalkan Selin, Vina dengan sengaja mengulurkan lidahnya pada wanita itu. Lalu kemudian memasukkan lidahnya ke dalam lipatan bibir atas, sehingga wanita itu terlihat seperti monyet. Melihat Selin yang melotot, ia lantas tertawa. "Oh, iya, aku udah pesan buat makan malam. Jadi, kamu nggak perlu masak," ucap Adril begitu mereka sampai di apartemen. Vina mengangguk sekali. Wanita itu memilih duduk di sofa, sementara Adril izin masuk ke dalam kamarnya untuk berganti pakaian. Vina memilih menatap ke sekeliling apartemen Adril yang masih sama saja. "Udah datang makanannya?" tanya Adril begitu keluar dari dalam kamar. Pria itu hanya menggunakan oblong dengan celana pendek. Tapi, tetap saja, yang namanya good looking, mau diapakan pun tetap saja tampan. "Belum," jawab Vina sembari menggeleng pelan. Adril mengangguk. Berjalan mendekati Vina, kemudian mendudukkan dirinya di sana. Vina sedikit terkejut. Namun, sedetik kemudian wanita itu mengangguk dengan antusias. Membuat Adril tersenyum. "Tapi tutup mata dulu. Kamu nggak ada niat mau ngegrape-grape aku, kan?" tanya Vina sedikit ragu. Pertanyaan Vina barusan sukses mendapat sentilan dari Adril. Heran, ini kenapa otak kekasihnya kotor sekali. "Ya enggak lah. Ya udah, aku tutup mata." Vina langsung meletakkan kedua telapak tangannya di depan mata. "Jangan ngintip," tegur Adril saat melihat Vina yang mengintip dari celah-celah jarinya. Vina sempat terkekeh,
Setelahnya merapatkan jari-jarinya sehingga tidak melihat apapun. Adril dengan segera mengambil kotak yang ada di dalam kantong celana. Pria itu membuka benda tersebut tepat di hadapan Vina. Sekarang boleh buka. Perlahan Vina menurunkan kedua telapak tangannya. Wanita itu langsung terdiam melihat sesuatu yang Adril sodorkan ke hadapannya. Sebuah kalung yang terlihat amat cantik dengan liontin seperti berlian. Sayang. Ini hadiah buat kamu. Aku sadar selama ini aku nggak pernah ngasih kamu barang-barang bagus. Tapi, ini terlalu mahal, balas Vina pelan. Nggak masalah, jawab Adril sembari tersenyum tipis. Itu nggak ada apa-apanya dibandingkan cinta aku ke kamu. Hampir saja Vina meneteskan air matanya lantaran terharu dengan perlakuan Adril. Tidak menyangka pula jika Adril so sweet sekali. Padahal dirinya tidak pernah meminta apalagi menuntut pria itu untuk memberikan barang-barang mahalnya padanya. Tapi, pria itu malah berinisiatif sendiri. Aku pakein, ya. Vina mengangguk dengan antusias. Adril mengambil kalung tersebut, kemudian meletakkan kotaknya ke atas meja. Pria itu kemudian mendekatkan wajahnya ke leher Vina, lalu mengaitkan benda yang ada di genggamannya. Cantik, puji Adril setelah kalung tersebut melingkar dengan indah di leher Vina. Tangan Vina terulur menyentuh benda kecil yang melekat di lehernya. Sungguh, ia benar-benar terharu sekarang. Makasih banyak, ya, ucap Vina yang tanpa ragu langsung memeluk pria di depannya. Adril sendiri dengan senang hati menerima pelukan Vina. Tangannya terulur mengelus dengan lembut rambut wanita itu. Adril melepaskan pelukan Vina, ditangkupnya kedua pipi wanita itu. Pokoknya aku sayang banget sama kamu. Kap. Adril memberikan kecupan lembut di kening Vina. Kali ini agak lama, seolah tengah menyalurkan rasa cintanya pada wanita yang menjadi kekasihnya tersebut. Aku juga sayang banget sama kamu, balas Vina. Kap. Jika tadi Adril memberikan kecupan di kening Vina, wanita itu justru sebaliknya. Ia sengaja mengecup kedua pipi Adril. Membuat si empunya langsung tersenyum lebar. Oh, iya, mulai besok kamu naik jabatan. Udah nggak jadi pembantu lagi. Tapi, jadi sekretaris aku di kantor. Gimana? Mau? Tawar Adril. Sebenarnya ia sengaja menjadikan wanita itu sekretarisnya, tujuannya tidak lain karena ingin menjaga wanita itu sekaligus agar bisa dekat senantiasa. Serius? Tanya Vina yang hampir tak percaya. Bahkan, kedua matanya membola. Seriuslah? Mau nggak? Mau banget. Jawab Vina dengan antusias. Ya udah, mulai besok kamu kerja. Siap Pak CEO. Kamu tuh ngegemasin banget sih. Adril yang merasa begitu gemas dengan kekasihnya itu, dengan segera menggelitik wanita itu. Membuat Vina tertawa terbahak-bahak. Vina berusaha melepaskan diri dari pelukan Adril. Tak henti-hentinya ia tertawa akibat pria itu yang terus menggelitiknya. Baf. Keduanya sama-sama terjatuh di atas sofa dengan posisi Adril yang mengukung wanita itu. Mendadak saja kegiatan mereka tadi terhenti. Keduanya malah sama-sama terdiam menatap mata pasangannya masing-masing. Entah dari mana dorongan itu, perlahan Adril mendekatkan wajahnya ke bibir Vina. Vina yang mengira akan dicium langsung memejamkan mata. Ngapain nutup mata? Vina langsung membuka matanya mendengar pertanyaan Adril dengan nada seperti sebuah ejekan. Hah? Bapak nggak jadi nyium? Tanya Vina dengan tampang polosnya. Adril langsung tertawa terbahak-bahak. Dengan segera pria itu bangkit dari atas tubuh Vina. Ya enggak lah. Aku takut hilaf, balas Adril pelan. Selagi aku bisa kontrol diri aku nggak akan mungkin nyium bibir kamu. Vina tersenyum senang mendengar penuturan kekasihnya. Wanita itu segera bangkit berdiri, lalu dengan eratnya memeluk Adril. Hari ini kebetulan Vina memilih untuk bermalam di apartemen Adril. Adril dan Vina segera turun dari dalam mobil. Begitu masuk ke dalam perusahaan, seketika mereka berdua menjadi sorotan beberapa karyawan dan karyawati. Masih dengan raut wajah datarnya, Adril berjalan dengan penuh wibawa.
Tapi, itu semua tidak berlaku untuk Vina. Wanita itu justru terlihat gugup kala menyadari ada banyak mata yang tengah menatap dirinya. Entah kenapa semenjak menjalin hubungan yang tidak jelas dengan Adril, dirinya justru menjadi sosok dengan kepribadian yang berbeda. Jika biasanya ia akan bersikap bodoh amat, lain halnya dengan sekarang. Entah kenapa ia mendadak minder jika orang terus memperhatikannya. Adril yang melihat wanita kesayangannya tengah menunduk, langsung memepetkan tubuhnya. Dengan sengaja ia melingkarkan tangannya dengan posesif di pinggang kecil Vina. Sementara Vina yang mendapat perlakuan tersebut langsung terhenyak. "Jangan terus menunduk, entar mahkota kamu jatuh, loh," bisik Adril pelan. "Sebentar lagi posisi kamu bakalan jauh lebih tinggi dari mereka," lanjut Adril, tak lupa sembari tersenyum tipis. Apa yang terjadi di kantor hari ini tentu saja membuat banyak sekali karyawan dan karyawati yang terkejut. Banyak sekali dari mereka yang menerka-nerka siapa sebenarnya sosok wanita yang dipeluk oleh bos mereka. Apalagi wanita itu sudah datang 2 kali ke kantor. Mungkinkah wanita itu yang bernama Vina? Pikir mereka. Dari sekian tatapan terkejut tersebut, tentu ada juga tatapan iri, tidak suka, dan sedih, terutama tatapan kaum Hawa. Mungkin karena Adril adalah sosok yang dikagumi mereka juga. Mendengar bisikan Adril, Vina langsung mengangkat kepalanya. Wanita itu melempar senyum tipis pada Adril, tapi senyum tersebut justru terlihat seperti senyum canggung. Kali ini Vina memaksakan dirinya untuk terus berjalan sembari menatap ke depan. Benar kata pria di sampingnya, jangan hanya karena dirinya orang miskin, ia harus merendahkan diri. Di saat Vina tengah mengedarkan pandangannya ke segala penjuru, tiba-tiba ia melihat sosok mengerikan tengah menatap dirinya dengan tatapan seperti orang yang memiliki dendam kusumat. Siapa lagi coba kalau bukan Eci? Maksudnya Eci. Vina sadar betul jika Eci murka sekali melihat dirinya dekat dengan sosok yang katanya calon masa depan pria itu. Tapi, entah kenapa melihat pria itu marah, ia malah merasa senang. "Kamu kenapa ketawa?" Adril menatap heran wanita di sampingnya kala telinganya tak sengaja mendengar kekahan kecil dari mulut wanita itu. Apa coba yang membuat wanita itu tiba-tiba tertawa, pikirnya. Nggak apa-apa kok, jawab wanita itu yang langsung menghentikan tawanya. Melihat Eci yang menyipitkan matanya serta menatap penuh dendam ke arahnya, dengan jahilnya Vina menjulurkan lidahnya, bermaksud mengejek pria setengah wanita tersebut. Sesuai dugaannya, kedua mata pria itu seketika melotot. Bukannya takut, Vina justru semakin menjadi-jadi, dengan sengaja wanita itu menggerakkan lidahnya. Membuat Eci langsung beranjak dari sana sembari menghentakkan kakinya. "Kamu kenapa sih? Dari tadi perasaan ketawa mulu." Adril semakin dibuat heran melihat kekasihnya yang kembali tertawa. "Karena cinta aku ke kamu itu udah kepenuhan, makanya udah bukan senyum lagi, tapi harus ketawa, yang menandakan aku bahagia banget," jawab Vina asal. "Bisa aja kamu." Adril lantas terkekeh mendengar penuturan kekasihnya itu. Keduanya langsung masuk ke dalam ruangan CEO begitu sampai. Tak lupa Adril menyuruh sang kekasih untuk masuk ke dalam ruangannya. "Ruangan aku di mana, Pak CEO?" tanya Vina sengaja memanggil Adril dengan panggilan CEO. "Tuh," jawab Adril sembari menunjuk meja yang berukuran tidak terlalu besar. Vina terdiam sembari menatap aneh meja yang ditunjuk Adril barusan. Sepertinya wanita itu tengah berusaha mencerna dengan sangat maksud dari pria yang berstatus bos sekaligus calon suaminya itu. Maksudnya saya nggak punya ruangan tersendiri gitu, Pak." Adril mengangguk. Ia memang sengaja menyuruh Rio untuk menyediakan meja tambahan di dalam ruangannya. Mana mau dirinya memberikan ruangan tersendiri pada Vina seperti dirinya memberikan ruangan pada Rio. Masalahnya ia tidak sanggup jauh dari wanita itu. Kan jika stres dan capek mengerjakan berkas-berkas, tinggal melihat wajah sekretaris sekaligus calon istrinya itu. Ia berani menjamin hanya dengan menatap wajah wanita itu, dirinya bisa kembali bersemangat.
Sementara kan wajah dan senyum Vina mengandung banyak vitamin. Iya, sayang. Kamu satu ruangan sama aku, jawab Adril malah tidak mau berbicara dengan formal. Kenapa nggak dikasih ruangan tersendiri kayak Kak Rio? Protes Vina dengan wajah cemberut. Padahal dirinya sudah mengiming-imingi memiliki ruangan khusus. Loh, kamu harusnya bersyukur bisa satu ruangan sama bos tampan kamu ini, balas Adril tak mau kalah. Tapi, Pak, Vina sampai merengek karena ingin punya ruangan tersendiri. Ia takutnya tidak bisa fokus bekerja jika satu ruangan dengan Adril. Sudah naik jabatan ceritanya. Dari pembantu, jadi sekretaris. Udah, Vina. Nurut sama bos kamu. Lagian kamu kan anak baru, masa udah dikasih ruangan khusus aja? Kali ini Vina terdiam. Tanpa sadar ikut membenarkan ucapan Adril. Sudah anak baru, ngelunjak lagi, ya. Vina mendesah pelan. Ya udah deh, jawab wanita itu sembari berjalan gontai ke arah meja kerjanya. Adril jelas melihat kekecewaan dari raut wajah kekasihnya itu. Tapi, mau bagaimana lagi, dirinya tidak mau jauh-jauh dari wanita itu. Adril melangkahkan kakinya menuju kursi kebesaran. Mendudukkan dirinya di sana, kemudian menghela napas melihat layar komputer di depannya. Vina, sini deh, pinta Adril sembari menggerakkan tangannya, mengisyaratkan wanita itu untuk mendekat. Kenapa? Tanya wanita yang dipanggil Vina tersebut. Nampak sekali ia malas beranjak dari tempat duduknya. Sini. Perintah Adril lagi, tapi kali ini dengan suara yang lebih tegas. Akhirnya dengan penuh terpaksa Vina bangkit berdiri, kemudian berjalan mendekati Adril. Ada apa, Pak? Coba kamu lihat itu. Vina langsung mengalihkan pandangannya ke arah tunjukan Adril. Astagfirullah, Pak. Seketika wanita itu memekik melihat tulisan yang tertera di layar laptop Adril. Di layar tersebut terpampang jelas tulisan, batalkan atau mati. Dengan gaya tulisan yang dilumuri darah. Ini maksudnya apa? Tanya Vina sedikit terbata-bata. Teror itu, jawab Adril singkat. Pria itu bahkan tidak terlihat takut dengan kata-kata yang tertera tersebut. Malahan itu hanya tulisan sampah baginya. Ahli IT selalu gagal melacak keberadaan orang ini. Hah, ahli IT bahkan nggak bisa. Raut wajah Vina seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Adril mengangguk. Sudah banyak orang yang bermain-main dengan perusahaan, dan mereka IT selalu berhasil meringkus pelakunya. Tapi, untuk kasus ini mereka benar-benar kesusahan, bahkan mereka sampai bekerja dengan ekstra, tapi tetap aja hasilnya nihil, jawab Adril sembari menatap layar laptopnya yang sudah tidak memperlihatkan tulisan berupa ancaman tersebut. Apa Bapak sudah mengambil tindakan? Tindakan? Vina mengangguk. Iya, lapor ke polisi. Nggak ada dan nggak akan. Balas Adril dengan tegas. Kenapa? Kening Vina sampai mengerut karena heran mendengar balasan pria di depannya. Orang-orang di perusahaan saya, khususnya di bagian IT adalah orang-orang lulusan terbaik di luar negeri dan dalam negeri. Jadi, saya yakin sekali jika mereka tidak mampu, apalagi polisi. Rasanya terlalu malas berurusan dengan pihak berwajib, apalagi dengan masalah seperti ini. Ia takutnya pihak kepolisian bukannya ikut menyelesaikan masalah, malah semakin memperumit masalah. Nggak dicoba dulu. Enggak, Vina. Kembali Adril menggeleng dengan tegas. Jawaban dari Adril tersebut langsung membuat Vina berdecak kesal. Karena jengkel dengan pria tersebut, ia memilih kembali ke meja kerjanya saja. Namun, begitu ia sampai di meja kerjanya, ia hanya bisa terdiam melihat meja kerjanya yang kosong. Pak, saya harus ngapain hari ini? Tanya Vina terpaksa kembali menatap Adril. Cukup fokus ngeliat ayangmu kerja, jawab Adril asal. Serius, Pak? Tegur Vina yang merasa sangat tidak puas dengan jawaban Adril. Adril menghela napas. Hari ini kamu pengenalan lingkungan aja. Kerjanya mulai besok. Kamu belajar sendiri di situ apa aja pekerjaan seorang sekretaris.
Kamu perlu ingat, suatu saat saya akan tunjuk kamu untuk membawakan presentasi jika bertemu dengan klien. Vina terdiam mendengar penuturan bosnya. Tapi, tak lama kemudian wanita itu melotot mendengar kalimat akhir yang pria itu lontarkan. Saya, bukannya berurusan sama klien itu tugas Bapak, ya. Saya tugasnya cuma mengingatkan Bapak kalau ada pertemuan. Bukannya itu doang. Soalnya saya pernah nonton drama. Adril menatap lekat-lekat wajah calon istrinya. Menopang dagu, kemudian tersenyum manis ke arah wanita itu. Vina Kalista, calon istriku tersayang, tugas sekretaris itu lebih dari apa yang kamu pikirnya. Keahlian yang harus kamu miliki yang paling utama adalah public speaking. Terlepas dari tugas yang kamu sebutkan tadi, sekretaris juga harus bisa menyampaikan sesuatu dengan baik. Sebagai contoh aja, misalnya atasan tidak bisa dan tidak ada waktu untuk bertemu klien, tugas kamu yaitu mencari cara dan menyusun kalimat dengan baik untuk menyampaikan kalau pertemuannya ditunda. Kamu harus pandai menyusun kalimat agar klien kita tidak merasa diabaikan, jelas Adril panjang lebar. Vina mengangguk-angguk mendengar penjelasan bosnya. Jujur saja, ini bahkan di luar dugaannya. Ia pikir menjadi sekretaris adalah pekerjaan yang paling gampang, karena kerjaannya hanya ikut bosnya kemana-mana dan hanya sekedar mengingatkan pria itu jika ada pertemuan. Ya, maklum saja, korban drama. Serepot itu ya jadi sekretaris. Saya pikir gampang. Pak, tutur Vina dengan tampang polosnya. Ya jelaslah. Saya yang CEO aja tugasnya menggunung. Masa kamu yang bawahan malah santai-santai? Sungguh, Adril tak habis pikir dengan jalan pemikiran sekretaris barunya itu. Lagian, mana ada pekerjaan sekarang yang gampang? Ngepet aja harus jadi babi dulu, loh. Baru saja Vina hendak membalas ucapan Adril, tiba-tiba pintu diketuk sekali, kemudian tanpa menunggu balasan dari si pemilik ruangan, sosok tersebut sudah membuka pintu terlebih dahulu. Itu memang sudah menjadi kebiasaan Rio, kebetulan memang Adril yang meminta demikian. Itu semua karena ketika dirinya sibuk dan fokus, ia bisa tidak mendengar panggilan sang asisten. Permisi, Pak, ada perlu apa memanggil saya? Tanya Rio dengan formal. Tak lupa sedikit membungkukkan tubuhnya. Melihat sosok Rio, entah kenapa Vina teringat dengan obrolan Adril dan dirinya waktu itu. Tidak bisa dipungkiri, ia merasa kagum dengan sosok pria tersebut. Apalagi Adril pernah mengatakan padanya kalau Rio ini tipikal orang yang pintar sekaligus sopan sekali. Pria itu bahkan tidak pernah menyebut namanya tanpa embel-embel, Pak, padahal Adril sendiri sudah mengatakan tidak masalah menyebut namanya ketika hanya ada mereka berdua saja. Tapi, tetap saja Rio tidak mau melakukan hal itu, dia bilang karena dirinya begitu menghormati Adril selaku orang yang sudah membantu kehidupannya. Saya cuma mau ngasih tahu ke kamu kalau mulai hari ini kamu punya asisten, ucap Adril tersenyum ramah. Maksudnya gimana, Pak? Rupanya Rio tidak begitu connect dengan maksud sang bos, sehingga memilih bertanya. Lucu saja menurutnya, ya kali dirinya asisten sepertinya malah memiliki asisten lagi. Kamu punya asisten. Vina di sini bertugas sebagai sekretaris kedua, ungkap Adril lebih detail. Rio melongo untuk sesaat. Namun, untungnya ia memiliki otak yang encer sehingga langsung paham dengan situasi. Awalnya ia pikir dirinya tidak becus jadi sekretaris sampai-sampai bosnya itu malah menambah sekretaris. Rupanya karena bucin. Baik, Pak, jawab Rio singkat, padat dan jelas. Itu aja sih yang mau saya omongin, ucap Adril sembari menggaruk tengkuknya. Canggung saja melihat sang asisten yang terus menatapnya. Mungkin karena pria itu mengira ada hal penting yang ingin ia sampaikan. Kalau begitu, saya pamit, Pak, balas Rio yang dibalas anggukan dari Adril. Tunggu, Rio. Rio langsung menghentikan langkahnya kala namanya kembali dipanggil. Kali ini pria itu hanya berbalik dengan kening yang saling bertautan. Tolong panggilkan kepala divisi marketing ke ruangan saya, pinta Adril dengan tegas.
Baik, Pak. Setelah dirasa tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Rio langsung pamit undur diri. Setelah kepergian sekretarisnya itu, Adril kembali fokus menatap layar laptopnya. Sementara Vina, wanita itu terlihat bingung apa yang harus dilakukan, sementara Adril mengatakan kalau dirinya mulai bekerja besok. Pak, saya keluar, ya. Katanya hari ini saya pengenalan lingkungan aja, celetuk Vina yang mulai bosan berada di ruangan Adril. Tunggu sebentar, cegah Adril tanpa melirik Vina sedikit pun. Tunggu kepala divisi marketing datang. Memangnya hubungannya sama saya apa? Vina yang pada dasarnya tidak tahu siapa kepala divisi marketing, kembali bertanya. Pak Reno, jawab Adril singkat. Vina seketika diam mendengar nama Reno disebutkan. Entah kenapa ia sedikit tidak asing dengan nama tersebut. Berusaha dirinya mengingat-ingat kembali siapa itu Reno. Maksud Bapak si Eci? Tanya Vina sedikit ragu. Namun, melihat pria yang tengah sibuk itu mengangguk, ia langsung melotot. What? Jadi si Eci itu posisinya kepala divisi marketing di perusahaan ini? Tanya Vina dengan intonasi sedikit tinggi. Lagi-lagi Adril mengangguk membenarkan. Gila. Pantas aja Bapak nggak rela mecat dia, orang dia berpengaruh besar di perusahaan. Sungguh, Vina sama sekali tidak menyangka jika Eci memiliki posisi yang sangat tinggi di perusahaan Adril. Pantas saja resepsionis tidak menegur kala pria itu membawa dirinya masuk ke dalam kantor. Luar biasa juga tuh bencong, batinnya. Ya, gitu deh. Perusahaan perlu orang seperti dia, soalnya dia itu orangnya cekatan banget dan bekerja dengan jujur. Saya nggak masalah sama sifatnya yang rada-rada kayak gitu. Vina mengangguk. Seandainya ia memiliki kantor dan memiliki karyawan seperti Eci, ia juga tidak mungkin sembarang memecat pria itu. Apalagi dengan alasan karena sifatnya yang rada-rada sedikit gila. Tok, tok, masuk. Jawab Adril sedikit berteriak. Kali ini yakin yang masuk tersebut Pak Reno. Ada apa Pak CEO memanggil saya? Tanya Eci dengan sopan. Adril bangkit berdiri. Silakan duduk, Pak Reno, jawab pria itu sembari menunjuk kursi yang ada di hadapannya. Eci dengan cepat melangkahkan kakinya menuju kursi yang ditunjukkan pria yang ia idam-idamkan. Ini surat buat kamu, ucap Adril menyodorkan amplop putih ke hadapan Eci. Eci menatap surat tersebut dengan heran. Surat apa coba pikirnya? Apakah surat cinta? Itu surat peringatan pertama, ucap Adril yang langsung membuat Eci melotot. Perasaan dirinya tidak melakukan kesalahan seingatnya. Saya ada salah apa, Pak? Karena kamu sudah menghina calon istri saya, jawab Adril tanpa ragu. Detik berikutnya ia dapat melihat pria di hadapannya yang terkejut. Maksud Bapak siapa? Tanya Eci yang masih belum paham. Saat ini otaknya tengah menerka-nerka, apa ia calon istri yang dimaksud adalah cewek kampungan seperti Vina? Tuh. Adril menunjuk ke arah Vina. Dia calon istri saya. Eci hanya bisa diam. Pikirannya mendadak saja runyam. Ini serius pria yang begitu ia idam-idamkan ternyata sudah memiliki calon istri. Berarti percuma dong perjuangannya selama ini. Bapak serius? Bapak cuma bercanda, kan? Tanya Eci yang masih saja menyangkal. Saya serius. Jawab Adril dengan tegas. Melihat raut wajah serius Adril, tiba-tiba saja Eci menangis. Ah, hancur sudah hatinya. Padahal ia selalu menjaga perasaan Adril, yaitu tidak mau dekat dengan pria manapun selain pria itu. Ia pikir perjuangannya itu akan berbuah manis. Namun, rupanya tidak ada artinya sama sekali. Bapak jahat. Saya yang udah lama berjuang, tapi malah dia yang menang. Dunia ini benar-benar nggak adil. Asal Bapak tahu, saya udah lama suka sama Bapak. Apa Bapak nggak sadar? Selama ini saya bersikap baik dan manis di hadapan Bapak, kenapa? Karena saya suka sama Bapak. Kenapa coba, Pak? Kenapa Bapak malah milih perempuan lain dibandingkan saya? Apa coba kurangnya saya?
Kalau cuma sekedar memuaskan Bapak di atas ranjang, saya sanggup kok. Saya bahkan rela disiksa di atas ranjang kalau Bapak maunya begitu. Semakin pecah tangis Eci. Sementara Vina dan Adril saling pandang. Ini pria di depannya tidak gila, kan? Pikir Adril. Saya kecewa sama Bapak. Setelah mengucap kalimat tersebut, Eci langsung berlalu begitu saja meninggalkan ruangan Adril. Sementara si pemilik ruangan hanya bisa diam dengan tampang begonya. Situasi macam apa ini? Batinnya. Lagi pula dirinya normal. Sangat normal sekali. Ya kali suka dengan sesama jenis. Saya salah ya, Vina? Tanya Adril dengan polos. Vina terdiam. Ini kenapa dirinya malah bahagia melihat sosok Eci menangis. Hayo, lo. Bapak udah bikin anak orang nangis tuh, goda Vina sembari terkekeh pelan. Untuk pertama kalinya ia bahagia melihat orang patah hati. Saya normal, Vina. Normal banget malahan. Ya kali saya bercocok tanam dari belakang. Nyentuh tubuh cowok aja saya jijik, loh. Apalagi sampai begituan. Amit-amit, Vina. Adril sampai menggerakkan tubuhnya seolah merinding. Tentu saja, karena dirinya baru saja membayangkan seandainya ia bermain dengan Reno. Amit-amit sekali. Lebih baik tidak usah berhubungan badan saja jika seperti itu. Saat tengah asik tertawa, tiba-tiba ponsel Vina yang ada di atas meja berdering. Wanita itu segera mengangkat panggilan tersebut setelah melihat siapa yang menghubunginya. Ada apa, Kak? Oh, iya, nanti Vina ke sana. Setelah tidak ada lagi obrolan, Vina langsung mematikan panggilan. Siapa? Tanya Adril penasaran. Kak Edgar mau ngajak ketemu. Ada yang mau dia omongin, jawab Vina. Ya udah, aku ikut. Balas Adril yang langsung mendapat gelengan tegas dari Vina. Nggak boleh. Kak Edgar cuma mau ngomong sama aku. Bapak nggak usah ikut aja. Adril mendesah pelan. Sebenarnya ia tidak rela kekasihnya itu pergi bertemu dengan pria lain. Tapi, mau bagaimana lagi? Sepertinya ada pembicaraan penting di antara kedua manusia tersebut. Ya udah, kamu boleh pergi. Hati-hati. Kalau ada apa-apa cepat hubungin aku. Vina mengangguk. Wanita itu dengan segera keluar dari ruangan Adril. Mau ngomongin apa, Kak? Baru saja sampai di taman, Vina langsung melontarkan pertanyaan tanpa berbasa-basi terlebih dahulu. Sementara Edgar yang mendengarnya langsung mendonggak. Pria itu tersenyum tipis, lalu sengaja menepuk kursi di sebelahnya, bermaksud menyuruh wanita itu untuk duduk di sampingnya. Vina yang paham langsung mendudukan bobotnya di sana. Jujur saja, ia merasa heran kenapa Edgar mengajaknya berbicara berdua dan di tempat yang bisa dikatakan tidak sepi, namun tidak pula ramai. Nih, es coklat. Vina yang hendak melontarkan pertanyaan yang sama seketika terhenti kala Edgar menyodorkan segelas es coklat ke hadapannya. Bukannya langsung mengambil, wanita itu justru menatap heran es coklat tersebut. Tenang aja, aku nggak buat racun kok, balas Edgar sembari terkekeh. Dengan segera Vina menerimanya, tak lupa mengucap terima kasih, lalu menyeruput es coklat tersebut. Ternyata kamu nggak gede-gede juga, ya, ucap Edgar sembari menatap ke atas awan yang begitu cerah. Vina memberengut. Aku udah gede, Kak. Badan aku doang yang nggak tinggi-tinggi. Tapi, secara pemikiran aku dewasa kok, balas wanita itu yang tidak suka dikatakan tidak gede-gede. Terdengar kekahan pelan dari mulut Edgar. Namun, mata pria itu seolah enggan untuk berpaling dari objek pertama. Ia terlihat fokus menatap awan yang bergerak secara perlahan. Untuk sesaat hanya ada keheningan di antara keduanya. Hingga tak lama kemudian terdengar helaan napas dari mulut Edgar. Vina, kamu masih ingat nggak apa aja yang kita lakuin pas aku di rumah kamu? Edgar bertanya masih tanpa mengalihkan pandangannya. Ingat kok. Sampai kakak nganterin aku ke sekolah dan buat satu sekolah heboh karena ada cogan. Apalagi semuanya makin heboh pas di kantin kakak ngaku-ngaku pacar aku.
Vina mengucapkan dengan terselip nada kesal di setiap kalimatnya. Lagi-lagi Edgar terkekeh. Ia masih ingat betul kejadian itu, di mana dirinya sekedar iseng berkunjung ke sekolah Vina. Pas di kantin, ia memang memperkenalkan pada semua yang ada di sana jika Vina miliknya, apalagi ia sengaja bersikap manis pada gadis tersebut. Kamu ingat nggak kalau kakak pernah bilang bakal nikahin kamu? Kembali Edgar bertanya, hanya saja yang bedanya pria itu sudah tidak menatap ke atas langit, melainkan menatap wanita di sampingnya. Kedua alis mata Vina terangkat. Berusaha mengingat kembali kejadian yang sudah lama berlalu tersebut. Hingga akhirnya wanita itu perlahan menggeleng karena ia memang tidak ingat sekali jika Edgar pernah berkata demikian. Ada, loh, masa kamu nggak ingat? Waktu kita berdua duduk di luar, terus ada tetangga kamu yang lewat dan bilang, "Cie. Jangan-jangan suami masa depan," terus bukannya tersipu, kamu malah ketawa ngakak. Lalu pas kamu lagi ketawa, aku bilang, "Tenang aja, entar aku balik terus langsung nikahin kamu." Tapi, kamu cuma ketawa sambil ngangguk doang. Vina kembali terdiam, seolah mengingat kembali kejadian tersebut. Oh, iya, aku udah ingat. Pekik wanita itu tak lama kemudian. Edgar tersenyum tipis. Kamu percaya nggak ucapan aku waktu itu? Ya, enggak lah. Kan kakak bercanda doang waktu itu. Lagian kakak sendiri yang bilang kalau kakak ada pacar di kota, jawab Vina dengan santai. Edgar hanya diam. Ia akui memang saat itu dirinya mengatakan pada Vina jika ia memiliki kekasih di kota. Namun, itu semua tidaklah benar. Entah kenapa dirinya berbohong waktu itu. Aku nggak pernah menjalin hubungan dengan wanita manapun, Vin. Bahkan, sampai saat ini pun aku belum pernah yang namanya berpacaran, tutur Edgar pelan. Vina terkesiap. Mungkin tidak percaya dengan ucapan pria di sampingnya. Masalahnya umur Adril saja 28 tahun, lantas berapa umur pria itu? Kakak nggak bercanda, kan? Tanya Vina yang masih meragukan ucapan Edgar. Aku serius. Jawab Edgar sembari terkekeh pelan. Aku belum pernah menjalin cinta sama wanita. Kamu tahu kenapa? Vina menggeleng, tentu saja ia tidak tahu alasan kenapa pria itu tidak mau menjalin hubungan. Mungkin Kak Edgar gay, pikirnya. Karena cewek yang pertama kali yang aku suka adalah kamu. Setelah mengucap kalimat tersebut, Edgar langsung menatap dalam kedua netra hitam milik Vina yang terlihat terkejut mendengar penuturannya. Kamu perempuan pertama yang bisa bikin aku jatuh cinta. Kepribadian kamu yang ceria, lucu, dan selalu santai menghadapi semua masalah mampu membuat aku luluh. Dan kamu tahu yang lebih parahnya. Sampai detik ini nggak ada satupun perempuan yang bisa menggantikan posisi kamu, ucap Edgar pelan. Tak lama kemudian pria itu tersenyum kecut. Kakak. Iya, Vina. Aku serius, aku suka sama kamu semenjak saat itu. Aku nggak bercanda waktu itu, tapi serius. Dan untuk pacar, aku bohong sama kamu. Vina hanya diam. Rasanya tidak tahu apa yang hendak dikatakan. Mendadak saja otaknya blank mendengar penuturan pria di sampingnya. Masalahnya, selama ini ia hanya menganggap Edgar sebagai kakaknya saja, tidak lebih dari itu. Meskipun dirinya dekat dengan pria itu dulunya, tapi ia sama sekali tidak merasakan perasaan lebih saat di dekat pria itu. Kakak nggak berani nandain kamu waktu itu karena kakak tahu kamu dimarahi pacaran. Pas kematian Rina, kakak sempat pulang, tapi cuma sebentar karena harus kembali ke sana. Rencananya waktu kamu umur 20 tahun, kakak pengen nyari kamu dan pengen ngajak kamu serius. Tapi, karena ada masalah, kakak harus diam di sana selama 3 tahun, dan baru bisa kembali seminggu yang lalu. Tapi, waktu kakak menyampaikan niat kakak ke orang tua kamu, mereka bilang kamu udah milik orang lain. Kembali terdengar helaan napas dari Edgar. Vina masih bungkam saja, sedikit pun tidak ada niat ingin menginterupsi.
Ia benar-benar tak percaya jika pria di sampingnya itu ternyata menyimpan perasaan lebih pada dirinya. Kakak nyari kamu di ibu kota ini karena orang tua kamu juga nggak tahu persis di mana kamu tinggal. Tapi, kakak nggak dapat info. Sampai akhirnya waktu kakak berencana mencari informasi detail tentang Adril untuk balas dendam, kakak dapat info kalau dia dekat sama cewek, yang ternyata adalah kamu. Perasaan kakak waktu tahu itu antara kaget, nggak ngangka, sedih, senang, benci dan banyak lagi perasaan yang kakak sendiri nggak paham. Plong sudah rasanya karena semua yang terpendam di dalam hati bisa keluar. Kini Edgar sudah tidak peduli dengan gengsinya yang sebenarnya amat luar biasa. Misinya sudah selesai. Setidaknya setelah ia memberitahukan tentang perasaannya pada wanita itu, ia bisa hidup tenang di negeri orang sana. Menjalani hidupnya seorang diri. Kakak mau nanya, apa kamu punya perasaan lebih ke kakak? Sebelum ketemu Adril maksudnya. Vina yang semulanya menunduk, perlahan mengangkat kepalanya mendengar pertanyaan Edgar. Jujur saja ia masih shock sampai detik ini. Perlahan Vina menggeleng. Sengaja tak mau menatap mata Edgar. Sementara Edgar yang melihat wanita itu menggeleng semakin tersenyum kecut. Bertepuk sebelah tangan. Kalau kakak bilang kakak mau berjuang, apa kamu keberatan? Ah, ingin berjuang saja harus minta izin. Lucu memang, tapi Edgar sengaja meminta izin terlebih dahulu untuk memastikan apa yang dirasakan Vina terhadap Adril masih abu-abu atau memang sudah yakin sekali. Jangan, Kak, balas Vina lirih. Vina udah serius sama Adril. Kalaupun Vina dan Adril nggak berjodoh, kayaknya nggak mungkin Vina bisa menjalin hubungan sama kakak. Selama ini Vina cuma nganggep kakak sebagai seorang kakak, nggak lebih daripada itu. Edgar mengangguk sembari tersenyum tipis. Dulu temannya pernah berkata, bukanlah hal yang sulit mencari perempuan dengan tampang yang bisa dikatakan good looking. Ah, bullshit sekali pujian tersebut. Nyatanya dengan tampang seperti ini ia tidak bisa menaklukkan gadis seperti Vina. Oke, kakak milih nyerah deh, ucap Edgar sembari tertawa. Entah di bagian mananya yang lucu. Namun, jelas suara tawa tersebut terdengar seperti dipaksa. Kak, Vina minta maaf. It's okay, Vin. Kamu nggak salah kok, perasaan nggak ada yang bisa paksa, jawab Edgar tersenyum paksa. Selama beberapa menit hanya keheningan di antara kedua manusia tersebut. Edgar yang sibuk menatap langit, sementara Vina yang mendadak saja canggung dengan situasi sekarang. Tapi, tak lama wanita itu teringat dengan sesuatu. Kak, Vina mau meluruskan kejadian kenapa Kak Rina bisa meninggal. Edgar yang tengah memejamkan matanya, langsung membukanya kembali setelah mendengar pertanyaan wanita di sampingnya. Kedua keningnya saling bertaut karena tak paham kemana arah pembicaraan wanita itu. Maksudnya, alasan kenapa Kak Rina bisa meninggal. Vina tahu kok. Adril yang cerita sama kamu. Vina mengangguk mendengar pertanyaan Edgar. Edgar mendesah pelan. Kembali terlintas di benaknya bagaimana sosok sang adik yang begitu manja pada dirinya. Wajah cantik nan ayu itu masih menari-nari di pikirannya. Sekarang, ia hanya bisa menatap dan menyentuh foto wanita itu. Kakak tahu kok alasan kenapa Rina meninggal. Semuanya bahkan, ucap Edgar yang membuat Vina terperangah. Jujur kakak kecewa sama dia karena nggak bisa berpikir secara dewasa. Dia terlalu cepat mengambil keputusan. Baru diterpa masalah, dia udah nyerah gitu aja. Tapi, mau gimana lagi? Pasti nggak mudah berada di posisi dia waktu itu. Mental anak cowok dan cewek itu beda, cewek cenderung lebih lemah. Kakak tahu kok pemicu utama kenapa dia milih mengakhiri hidup. Keluarga. Keluarga yang berantakan yang buat dia stres. Nggak dapat kasih sayang baik dari ibu maupun ayah, ditambah kakak yang sok sibuk kayak aku. Aku tahu betul kok Vin kalau Adril bukan pemicu utama kenapa dia sampai memilih mengakhiri hidup. Vina mendengar dengan jelas setiap kata yang terucap dari mulut Edgar.
Jika demikian, lantas kenapa pria itu membenci Adril, padahal dia sendiri tahu alasan sang adik mengakhiri hidupnya? Terus, kenapa kakak benci sama Adril? Tanya Vina yang masih belum mengerti kemana arah pembicaraan Edgar. Karena cuma Adril harapan terakhir adik aku. Tapi, ternyata dia sama aja. Aku benci karena Adril pemicu salah satunya. Rina waktu itu butuh sandaran. Menjalin hubungan dengan Adril dengan harapan Adril bisa mengisi kekosongan hidupnya. Tapi, Edgar hanya bisa menggelengkan kepalanya. Rasanya malas melanjutkan ucapannya. Tapi, kakak nggak bisa membenci Adril, padahal dia nggak sepenuhnya bersalah. Adril memang punya kebiasaan buruk yaitu nggak mau diganggu kalau lagi sibuk. Kamu pernah diabaikan? Tanya Edgar yang malah menangkap maksud lain dari penuturan Vina. Vina mengangguk, kali ini ia memilih terbuka saja pada pria yang sudah ia anggap seperti kakaknya sendiri. Pak Adril dulu pernah nggak ada kabar selama 2 hari. Ternyata dia sibuk karena perusahaan lagi bermasalah. Selain karena banyaknya perusahaan yang membatalkan dan mengakhiri kontrak kerja secara sepihak, juga karena teror yang tak kunjung berakhir ini. Dia udah jelasin ke Vina kalau itu emang kebiasaan buruknya, di mana dia nggak mau diganggu sama sekali. Ternyata kamu wanita yang kuat, balas Edgar dengan pelan. Ya udah, cuma itu doang yang mau kakak omongin. Kakak mau pamit sama kamu. Kakak mau kemana? Kembali ke luar negeri, jawab Edgar tersebut tipis. Pria itu segera bangkit berdiri. Baru saja hendak pergi, seketika ia teringat sesuatu. Bilang sama Adril, hati-hati. Orang yang neror bukan orang sembarangan. Jangan tertipu sama tampangnya doang. Di dunia ini semuanya bisa aja terjadi. Emangnya siapa sih, Kak? Kakak nggak bisa bilang karena yakin kalian nggak akan percaya. Jadi, biar waktu aja yang jawab. Intinya, kakak cuma mau ingatkan, jangan mudah percaya sama orang. Setelah mengucap kalimat tersebut, Edgar berlalu begitu saja. Sedikit pun ia tidak ada niat ingin membantu Adril. Toh, siapa juga pria itu, pikirnya. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.